Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal maa'a minal mu'sirat وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وبعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan di hari Jumat atau malam Sabtu ini kita ditakdirkan berada di rumahnya. Bahkan di antara kita ada yang mungkin tidak pernah alpa 5 kali sehari semalam. Masya Allah. Itulah prestasi yang patut disyukuri ketika Allah menuntun kita untuk selalu rindu ingin masuk ke rumahnya, ingin berjumpa dengannya, merasa tenang berada di masjid, merasa tentram, damai, sejuk, dan rindu ingin masuk ke masjid. Sepertinya neraka hidupnya kalau sehari tidak masuk ke dalam masjid. Hampa terasa kalau setengah hari dia tidak masuk ke dalam masjid. Tapi tentu ada hamba-hamba yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan lagi merindukan masjid, tetapi kemanapun dia pergi, dia selalu bisa menghadirkan suasana masjid di dalam dirinya. Jadi bagus Pak, orang yang rindu masjid, ingin selalu masuk masjid, itu hebat. Jadi kalau di naik kendaraan itu perjalanan itu bosan kalau kelamaan di mobil, enggak singgah-singgah sholat, rindu gitu. Tapi ada orang yang mobilnya itu bisa dirasa seperti masjid. Jadi mobil rasa masjid, nah itu lebih keren lagi. Jadi kemanapun dia pergi, dia bisa menciptakan suasana masjid. Rumah rasa masjid. Kalau rumah kita terasa hampa gitu, baca Quran tuh sulit, sholat tuh jarang khusyuk kalau di rumah tuh ya. Nah, itu rumah tuh harus diruqyah itu rumahnya. Gimana caranya supaya rumah rasa masjid? Maksudnya gini, bisa khusyuk di rumah persis seperti di masjid. Jadi nggak ada lagi beda tuh. Tapi udah itu ketinggian. Yang penting sekarang tuh kita rindu masjid dulu, supaya kita tenang itu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Mukasyafah Al-Qulub. Minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang 7 tanda-tanda orang yang takut kepada Allah.
Yang pertama, kata Abu Laits, lisannya selalu berzikir, enggak bohong, jujur. Jadi lisannya takut sama Allah. Yang kedua, hatinya selalu ingat ke Allah, sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan dunia. Yang ketiga, pandangannya dijaga. Yang keempat, perutnya tidak sembarang dimasukin, tidak sembarang dikonsumsi, dimakan, minum, betul-betul dijaga. Kalau enggak halal, mending lapar, ya. Kecuali kalau mau mati, itu ada ayat tuh, sampai daging babi itu jadi halal kalau darurat. Tapi jangan bikin-bikin darurat. Darurat tuh kalau enggak nanti mati, itu maksudnya. Jadi perut dijaga. Yang kelima, tangannya enggak sembarang diambil, enggak sembarang tanda tangan, enggak sembarang nonjok. Hati-hati mukul orang, nyubit orang, nyenggol orang, nampar orang. Itu akan dihisap, Pak, semuanya. Lalu yang keenam, kaki, qadamuhu. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ingin kita tekankan lagi. Yang terakhir itu ketaatannya. Nah ini agak lain nih. Kalau yang 1 sampai 6 itu kan anggota badan semua. Lidah, hati, kaki, tangan, perut, itu kan anggota badan. Tapi yang ke-7 ini kok ibadah, ketaatannya. Ya, kalau di terjemahannya halaman 3 sampai 4. Kenapa ya? Ada apa dengan ketaatan? Bukankah ketaatan itu sudah bagus, sudah ibadah? Gini, Pak. Jadi selain anggota badan ini harus dijaga, yang harus dijaga juga adalah amal soleh, ibadah. Karena kalau tidak dijaga itu bisa hilang, Pak, pahalanya. Pertama, bisa tidak berpahala. Masih ingat hadis yang panjang? Seorang alim, kita sudah bahas hari Minggu yang lalu. Yang pertama kali masuk neraka itu bukan Fir'aun, Pak. Yang pertama kali masuk neraka itu bukan Fir'aun, bukan Haman, bukan Qarun, bukan Abu Lahab, tapi alim. Seorang alim, ahli Quran, bahkan orang yang mati syahid, orang yang dermawan. Itu hadis itu ngeri, Pak. Jadi kata Nabi, orang yang paling pertama merasakan neraka adalah seorang ahli Quran, orang yang berilmu dan siang hari, malam hari selalu baca Quran. Tapi niatnya bukan karena Allah. Makanya ketika hari kiamat ditanya, qari, pembaca Quran, orang alim, orang cerdas, kiai, ustadz, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku mempelajari ilmu karena Engkau, aku membaca Quran karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Mau jawab apa, Pak, kita? Kamu bohong. Kamu tuh belajar supaya dianggap orang alim, supaya dianggap kiai, dianggap ustadz. Kamu itu baca Quran supaya dianggap qori, dipuji. Kamu berderma supaya dianggap dermawan. Kamu berperang supaya dianggap pahlawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka dalam riwayat itu diseret, Pak, orang itu alim itu, pembaca Quran tuh, ahli Quran tuh diseret, kepalanya di bawah di tanah sampai dilempar ke dalam neraka jahanam. Dalam riwayat itu Nabi tuh menepuk pahanya Abu Bakar.
itu orang yang paling pertama merasakan siksa neraka, kata Nabi. Jadi itu pertama ya. Jadi kita beribadah itu belum tentu diterima, belum tentu benar niatnya. Yang kedua, bisa saja benar tapi hangus. Kenapa hangus? Pertama, kita berbuat syirik. Yang kedua, kita nyakitin orang. Kita nyakitin orang tuh bisa diambil Pak pahala kita. Makanya ibadah itu harus dijaga. Mungkin ada yang nanya, kalau gitu sholat belum tentu diterima, nggak usah sholat lah, nggak usah berbuat baik, kan belum tentu diterima, rugi. Itu malah kesalahannya jadi dua, double malah Pak. Pertama nggak sholat, kedua pasti nggak ikhlas karena nggak sholat. Gini ya, orang yang sholat tapi nggak ikhlas itu dosanya satu, nggak ikhlas tapi udah sholat. Orang yang nggak sholat itu pasti dua, udah pasti nggak ikhlas dan nggak sholat. Bapak pilih mana? Yang mending sholat dulu, ikhlasnya kan nanti minta doa ke Allah. Tapi syukur-syukur bisa sholat dan ikhlas gitu. Jadi ibadah itu harus dijaga Pak. Makanya di sini yang ketujuh yang harus dijaga adalah ketaatan kita. Fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Ketaatannya dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia takut berbuat ria atau pamer serta takut berbuat kemunafikan. Dan ayat-ayatnya kemarin kita sudah bahas betapa orang-orang bertakwa itu mendapat surga yang sangat indah sekali. Enak Pak, waduh surga tuh ya. Di sana kita nggak nanam lagi, di sini masih nanam mangga, duren, rambutan supaya bisa makan buah nanam. Kalau di sana udah nggak nanam lagi, kan sudah nanam sini. Nanamnya tinggal metik Pak. Di sana nggak capek-capek lagi keragunan beli bibit, nggak ngangkat tanah biar bikin taman-taman supaya bisa nanam, nggak lagi di sana mah, nggak mupuk lagi, nggak nyiram, nanamnya di sini. Makanya kalau di sini sholat kok nggak kaya-kaya gitu ya, rajin tahajud kok pangkat nggak naik-naik, rajin khataman 2 juz per bulan kok nggak lancar-lancar bisnisnya, nggak kaya-kaya. Udah Pak, ini tuh tempat nanam untuk di sana, bukan nanam untuk di sini. Itu salah paham tuh orang tuh di situ. Kenapa ya saya rajin sholat kok miskin terus? Sholat itu bukan untuk kaya Pak. Kalau kaya tuh bisnis, usaha gitu, bukan sholat. Sholat mah di sana. Buat apa Bapak sholat dapat pahalanya di sini? Bapak sholat duha setiap hari 12 rakaat, kaya raya, mobilnya 12, rumahnya 10. Buat apa? Emang mau dibawa mati? Emang di dunia ini berapa lama? Emang Bapak puas panen sholatnya di sini? Sebentar doang Pak. Dah, makanya di sini tuh tempat nanam, jangan nunggu hasil di sini. Bukan tempat hasil. Masa hasil dipanen di sini rugi Pak. Bapak kalau amalnya baca Quran untuk dunia, sholat sunnah untuk dunia, sholat rugi Pak. Dunia ini mah kecil, sholat itu besar, sholat itu ibadah agung, baca Quran itu ibadah agung. Nah dunia ini mah kecil, masa ibadah agung dapatnya kecil, Bapak puas? Dah, jadi nggak apa-apa Pak. Soleh kok miskin, miskin kaya itu mah bukan urusan kita. Urusan kita itu berusaha mencari nafkah, ibadah. Udah,
persoalan nanti cari nafkahnya dikasih banyak, dikasih sedikit, itu mah terserah yang ngasih. Kan kita hanya nyari, kita hanya berikhtiar, hasil itu bukan urusan kita, Pak. Udah nanti kepanjangan. Jadi oke, untuk panen tuh di akhirat, Pak. Enak di sana, lama dan dahsyat, Pak, kalau rugi di sana. Baik. Sekarang kita lanjutkan halaman 4 bagian bawah. Dalam ayat ini saya bacakan Arabnya dulu ya. Saya nggak tahu Arabnya halaman berapa, karena saya pakai kitab. Nanti mungkin bisa-bisa nanti fotokopian Arabnya diganti kitab ini juga biar lebih jelas. Ka'annahu ta'ala yaqul innahum yanjuna yawmal qiyamati minan nari wa yanbaghi lil mu'mini an yakuna bainal khawfi war raja'i. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang beriman itu yanjuna yaumal qiyamati, selamat pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah pada 7 poin itu, pada 7 hal itu akan selamat pada hari kiamat. Oke, dibaca aja Pak Qasim, silakan Pak. Dalam ayat ini biar lebih jelas. Dalam ayat ini seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya mereka akan selamat dari api neraka pada hari kiamat. Seorang mukmin senantiasa berada di antara khauf atau takut dan raja harap. Ya, sebentar Pak. Jadi ini penting ya. Ini mungkin menjadi pembahasan inti malam ini ya. Jadi kita kan pembahasannya khauf, takut. Kata beliau, kata Imam Ghazali, wa yanbaghi lil mu'mini an yakuna bainal khaufi war raja. Nah, ini mungkin informasi ini mungkin saya pernah jelaskan dulu ya. Seorang mukmin itu harus memiliki dua ini. Harus berada di antara dua ini, dua sayap. Khauf, roja. Sekali lagi, khauf, roja. Dua-duanya harus ada. Kalau khauf tanpa roja itu tidak baik, Pak. Bahaya. Begitupun roja tanpa khauf itu lebih bahaya lagi. Kalau salah satunya dominan nggak apa-apa, yang penting harus ada. Khauf itu takut, roja itu harap. Jadi kita harus takut kepada Allah, kepada siksa Allah, tapi jangan larut, Pak. Kita juga harus berharap Allah mengampuni. Jadi kita takut berbuat dosa, tetapi jangan larut. Kita juga harus punya harap mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Karena kalau takut aja nggak ada harap, itu orang bisa putus asa, Pak. Udahlah, saya udah pasti neraka mah, nggak usah lagi gini-gini. Udah pasti neraka, dosa saya banyak kok. Nabi Adam aja dosanya 1 diusir dari surga, apalagi saya mau doanya banyak kok, udah pasti neraka. Itu kasihan juga, Pak. Harus ada harap bahwa rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah itu luas. Ingat ya, dosa, kalau kita berbuat dosa enggak tobat, itu kita mendapat siksa. Atau gini, berbuat dosa itu akan mengundang siksa. Tetapi lebih besar daripada dosa adalah menganggap dosa kita tidak terampuni. Saya ulangi, berbuat dosa itu dilarang, Pak. Tetapi menganggap dosa kita lebih besar daripada ampunan Allah, itu dosa lebih besar. Jelas? Jadi
ketika kita menganggap aduh nggak mungkin Allah mengampuni, itu dosa. Menganggap dosa kita lebih besar daripada ampunan Allah juga dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita juga punya harap, ya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Gini, saya suka dengar penjelasan Gus Baha itu ya. Jadi gini, antara nabi yang sesaman itu antara lain Nabi Musa, Nabi Harun, terus Nabi Isa, Nabi Yahya, itu kan satu saman. Itu kisahnya menarik, Pak. Jadi Nabi Yahya itu satu saman dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Yahya itu hampir tiap hari Pak nangis terus. Hari-harinya itu diliputi dengan nangis. Sementara Nabi Isa itu ketawa terus. Suatu ketika ditanya, Nabi Yahya ini nanya, "Hei Nabi Isa, kamu ini gimana ya? Gak pernah nangis, ketawa terus. Emang gak takut sama siksa Allah? Emang kamu gak takut sama neraka? Oh ketawa terus gitu." Terus kata Nabi Isa, "Loh kamu kenapa kok nangis melulu? Emang kamu gak yakin sama ampunan Allah?" Gitu. Jadi emang dua mazhab, Pak. Jadi mestinya kedua Nabi Muhammad tuh gabungan keduanya nih. Jadi Nabi Muhammad tuh diantara wahyunya ummatan wasatan itu umat yang pertengahan. Nabi Muhammad itu menggabungkan dua-duanya. Jadi antara Nabi Yahya dan Nabi Isa itu digabung. Jadi Nabi Muhammad tuh ada takutnya terhadap siksa, tapi kita juga harus punya harapan. Karena nanti kalau nggak ada roja, Pak, kalau khauf terus, bapak itu nangis terus, nggak ada ketawa-ketawanya nanti. Nanti istrinya bingung di rumah, "Ini bapak kenapa ya? Selama ikut pengajian Ustaz Sarudin kok nggak pernah ceria, kok nangis saja terus." Waduh, itu jadi bahaya. Harus ada roja, Pak. Roja itu yang membuat kita itu semangat. Roja itu yang membuat kita itu semangat beribadah, bertobat. Ya Allah, memang belum ada apa-apanya ibadah kami ini. Mungkin belum ada yang khusyuk biar satu. Aduh, nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Tapi kami berharap Engkau menerima apa adanya. Jadi kalau nggak ada harap, itu kita jadi nggak semangat, Pak. Ya, tapi ingat, harap aja nggak takut. Wah itu juga bahaya, Pak. Nanti gini, wah nggak apa-apa, nggak sholat nanti Allah ngampuni kok, gitu. Wah nanti banyak dosa nggak apa-apa kan Allah pengampun. Terlalu harap, nggak takut, wah itu juga bahaya. Jadi harus imbang nih ya. Jadi harap itu membuat kita semangat. Ya, kita tetap berharap ke Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi rasa takut juga menjadi rem ketika kita akan berbuat dosa. Karena kalau roja, harap aja nggak ada takut, itu dosa nggak bisa direm, Pak. Jadi khauf itu rem, roja itu gas. Bapak kalau ngendang apa ya, Ustadz Didik ini jago nih, driver nih, bawa mobil, harus dua-duanya mantap tuh, Pak. Kalau Bapak punya mobil, gasnya mantap, remnya nggak mantap, oh jangan. Hati-hati, harus mantap dua-duanya. Karena kenapa kira-kira? Kenapa gas mantap dan rem harus mantap? Kenapa? Karena ada saatnya kita butuh rem dan ada saatnya kita butuh gas. Iya, dua-duanya kita butuh, Pak. Nah, sama di sini. Jadi, ini ilustrasi yang sangat bagus. Jadi roja itu gas supaya kita semangat terus beribadah, beramal. Tapi harus ada rem. Ketika kita harus berbuat salah ada remnya, itu khauf, takut. Jadi bagaikan dua sayap
nggak bisa terbang, atau kalau sayapnya cuma satu, sayapnya harus dua supaya bisa terbang. Ya, itu maksudnya di sini. Yang bagi lil mu'mini an yakuna bainal khaufi war raja. Fayarju rahmatallahi wa la yai'asu minha kama qala Allah Ta'ala la taqnatu mir rahmatillah. Hendaklah mereka itu berharap rahmat Allah dan tidak putus asa darinya, yakni dari rahmat Allah. Seperti firman Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus harapan dari rahmat Allah. Wa ya'budullaha wa yarji'u an af'alihil qabihati wa yatubu ilallahi ta'ala. Jadi dia beribadah kepada Allah dan berharap beribadah kepada Allah dan mengembalikan wa yarji' kembali, artinya menjauhi perbuatannya yang salah, an af'alihil qabihati wa yatubu ilallah, dan kembali taubat kepada Allah. Silakan Pak dibaca. Sehingga lanjut. Sehingga Ya. dia selalu berharap kasih sayang Allah dan tidak putus asa dari rahmatnya. Sebagaimana firman Allah. Ya, artinya. Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian dia minta Allah meninggalkan segala perbuatan buruknya dan bertobat kepada Allah. Jadi itu ya, kita tidak boleh terus apalagi menikmati perbuatan dosa. Kita harus takut berbuat dosa, takut meninggalkan larangan, tetapi kita juga harus berharap dari rahmat Allah supaya kita bisa semangat terus. Ya. Terakhir ini ada kisah ya. Saya bacakan Arabnya. Mungkin yang bisa bahasa Arab nih, kisah ini menyentuh ya. Hikayatun bainama Daud alaihissalam jalasa fi suma'atin atau suma'atihi yatlu zabur idzan ra'a dudatan hamra fi turab faqala fi nafsihi ma aradallahu fi hadhihi dudah. Jadi suatu ketika Nabi Daud itu duduk-duduk Pak di dalam Suma'ah itu bisa tempat mihrabnya, tempat ibadahnya, tempat tempat beribadah ya, tempat berhalwat. Yatlu Zabur. Beliau Nabi Daud lagi baca kitab Zabur. Jadi Nabi Daud lagi duduk-duduk baca kitab Zabur. Tiba-tiba idzan ra'a dudatan hamra fit turab. Tiba-tiba Nabi Daud melihat duda itu cacing atau ulat gitu. Jadi kalau di sini diartikan apa nih? Ulat ya, ulat merah ya. Jadi hamra itu merah. Jadi tiba-tiba melihat ulat gitu. Terus dalam hatinya Nabi Daud, ini ngapain Allah menciptakan ulat kayak gini ya? Kita kan suka gitu ya. Ini ngapain Allah menciptakan nyamuk, ulat? Jadi merendahkan itu. Ulat itu. Fa'adzinallahu lidudati fatakallamat faqalat ya Nabi Allah. Tiba-tiba Allah mengizinkan ulat itu berkata, bisa bicara, dan dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata ulat itu. Amma nahari fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Wahai Nabiullah, kata ulat, siang hariku Allah mengilhamkan kepadaku sehingga aku bisa berzikir, bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali. Ini ulat 1000 kali Pak. Kita berapa kali? 33 aja.
Wa amma laili fa alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Itu kalau siang, kata ulat. Kalau malam aku membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Lalu kata ulat, fa anta ma taqulu hatta astafida mink. Engkau baca apa sehingga aku bisa menerima nasihat dari kamu? Ini nasihat saya, yang saya baca ini. Yang kamu baca apa? Fanadima Daud. Lalu Daud itu, Nabi Daud menyesal dia. Menyesal dan sedih, minta maaf gitu. Alahtiqari dudati wa khafa min Allah Ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaih. Jadi Nabi Daud akhirnya menyesal dan merasa bersalah karena telah meremehkan makhluk ulat itu, dan dia bertobat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ini ulat aja 1000 kali Pak. Salawatnya malam, zikirnya siang. Kita 33 itu pun cepat ya. Itu pun gak khusyuk. Kali 5 cuman berapa? Kalah kita sama ulat. Terakhir wakana Ibrahim. Saya minta Pak Khosim baca. Yang terakhir Pak. Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ini kisah terakhir ya. Nabi Ibrahim Al-Khalil, kasih Tuhan, jika mengingat kesalahannya, dia bisa yang bentuk janjinya bisa berjalan sampai bermil-mil jauhnya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatanginya. Malaikat Jibril berkata kepadanya, Tuhan yang Maha Perkasa menyampaikan salam padamu dan berfirman, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, wahai Jibril, jika aku mengingat kesalahanku dan memikirkan akibatnya, maka aku merupakan jaminan kasihku kepadanya. Ya. Itu semua adalah kondisi spiritual hal para nabi, para wali, orang-orang soleh dan orang-orang zuhud. Maka renungkanlah. Jadi Nabi Ibrahim tu idza dzakara khati'atahu yusha alaihi wa yusma' ittirab qalbihi milan fi mil. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak kalau ingat dosanya, mengingat dosanya, ada nanti riwayat dosanya Nabi Ibrahim itu 1 atau 2 itu gemetar Pak, jantungnya itu gemetar dan kedengaran sampai bermil-mil gitu. Milan fi mil, itu sampai bermil-mil kedengaran. Lalu karena Nabi Ibrahim takut banget sama dosanya, akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril datangi Nabi Ibrahim. Lalu Jibril datang dan bilang ke Nabi Ibrahim, ini kalimatnya menarik nih. Kata malaikat Jibril, saya bacakan Arabnya. Hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah? Kenapa kamu takut? Kamu kan kekasih Allah. Masa kekasih takut sama kekasihnya? Coba. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Maka kata Jibril, kekasih kok takut sama kekasihnya? Gimana ini? Ada kekasih takut sama kekasihnya? Namanya kekasih itu bukan takut Pak, cinta, rindu gitu. Ini masa kamu Ibrahim kok takut gitu? Kamu kan kekasih Allah, harusnya bahagia, tenang. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini menarik jawaban beliau. Ini, ya Jibril, idza dzakartu khati'ati wa fakkartu fi uqubati nasitu khillati atau nasitu khullati. Wahai Jibril, aku itu kalau teringat dosaku sama Allah, saya itu lupa kalau saya itu kekasih Allah itu.
Itu saking takutnya begitu, Pak. Jadi pelajarannya adalah Nabi Ibrahim udah kekasih Allah, disayang Allah, pasti masuk surga, pasti selamat, disayang, pokoknya disayang. Itu aja Pak, kalau ingat dosanya tuh takut banget sampai gemetar tuh jantungnya. Kita kekasih Allah bukan, Nabi bukan, orang soleh bukan. Ingat dosanya ketawa-ketawa. La ilaha illallah. Kita kan kalau ngingat dosa enggak, mana kita pernah gemetar. Santai aja kita mengingat dosa. Bahkan berbuat dosa pun sambil ketawa-ketawa, ambil santai-santai. Maka kita harus melahirkan, menumbuhkan rasa khauf, takut ke Allah. Kita itu terlalu berani Pak sama Allah, terlalu rojak kita itu ya. Harusnya ada khaufnya juga, jangan rojak terus. Allah kan Maha Pengampun, iya, tapi kita juga harus ada remnya. Nah, bab yang akan datang nih masih tentang khauf, tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini lebih seru Pak pembahasan khaufnya di bab kedua nanti nih. Lebih ceritanya ada yang bikin baper nanti. Keren-keren kisah-kisahnya. Rugi yang nggak datang minggu depan. Terima kasih banyak. Kita cukupkan pengajian kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kitab ini. Dan untuk minggunya sekali lagi kayak umumkan nanti kita khataman Quran, jadi nggak ngaji dulu hari Ahad pagi, kita khataman Quran sama-sama. Dan besok seperti biasa kita ngaji fikih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.